Kembali lagi teman-teman di vlog pendakian. Kali ini Saya tidak sendiri. saya tidak sendiri. Ya bener, saya tidak solo hiking dikarenakan tidak diperbolehkan kalau solo hiking di gunung yang memiliki puncak tertinggi kedua sepulau Jawa. Gimana, Bray? Oke, ini saya di sini Iksan yang akan memandu Ardi, akan mengkari dia. Semoga perjalanan kita lancar hari ini dan tak lupa semoga cuacanya bagus. Oke, semoga gak ada hujan hari ini. Amin. Next. Gimana dari pos 1? Oke, untuk pos 1 vegetasi udah mulai lebat, cuman jalannya masih oke sih. Nanti mungkin di jalur di pos 2 sampai ke pos 3 seterusnya baru tambah nanjak lagi. Good job, man. Hari ini saya melakukan pendakian lagi setelah kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan tidak melakukan pendakian. Kali ini saya bakal naik ke atap tertinggi kedua se-Pulau Jawa, sekaligus tertinggi se-Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet via Bambangan, 3.428 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya saya pernah kesini juga, tapi via Guci 2019 lewat kompak Guci. Jadi ini nostalgia balik ke Slamet sama membedakan trek via Bambangan ataupun sama via kompak 2019 yang lalu. Nah, jalur pendakian via Bambangan dibanding dengan Guci. Untuk trek awal sih masih mending Guci. Trek awal ya, trek awal. Tapi ini katanya jarak antar pos itu paling deket. Jadi nggak sampai 2 jam. 1 jam itu nanti udah sampai di pos berikutnya. Kemudian ini katanya Bambangan ini merupakan jalur terpendek di antara jalur-jalur yang lain. Tapi nggak tahu, coba aja lah nanti. Oke, Punya lanjut terus. cut. Ini karena cuaca kemarin seharian hujan, treknya bisa dilihat sendiri. Kayak seluncuran. Ya enggak, guys? Licin enggak? Licin. Licin. Cuman karena hujan sih, mungkin kalau kemarau ya paling ini full debu kalau kemarau. Ya, benar apa yang dikatakan saudari Ardi. Jadi untuk naik ke Gunung Slamet via Bambangan ini nanti kita bakal lewatin 9 pos dan rencana kita bakal ngecamp di pos 7. Jadi nanti biar nggak terlalu jauh kalau mau summit ke puncak, ada 9 pos dibandingin sama kompak Guci tuh ada 5 kalau nggak salah. Kalau nggak lupa ada 5. Kalau sini ada 9 dan jarak posnya itu deket-deket, lumayan deket. Nama posnya itu lupa ya. Pokoknya tadi pos 1 kalau nggak salah namanya Pondok Gemirung. Gemirung apa Gemurung? Gemirung. Oke guys, sekarang kita sudah belum sampai ding. Masih berjalan di antara pos 1 melalui pos 1 sampai pos 2. Untuk treknya pos 1 sampai pos 2 gimana? Belum ada bonus sih sejauh ini. Udah mulai batuk. Jadi untuk pos 1 sama pos 2 itu
vegetasinya masih ya lumayan rapat. Tapi karena mungkin kalau di Babangan kan rame, jadi karena mungkin sudah dilalui banyak pendaki, jadi kerapatan itu agak kurang terlihat. Tapi masih rapat, pinggir-pinggir masih banyak rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Kemudian pohon-pohon juga ini besar-besar juga sudah ya kebanyakan masih berlumut. Ini membuktikan bahwa vegetasinya benar-benar rapat. Kita trek juga jarak kena sinar matahari gara-gara ada pohon-pohon yang besar. Ini lumayan enjoy sih. Oke, kita sebisa mungkin ngejar di pos 7. Kenapa? Biasanya sore udah mulai hujan. Nah, biar nggak kehujanan, kita ambil aman, ancang-ancang pos 7. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kita terpaksa berhenti di pos 5. Bisa yuk. Pos 7. Oke, setengah 11 sampai di pos 2. Berapa jam? 1,5 jam perjalanan dari pos 1. Kondisi sekarang udah mulai kabut. Oke, kalem wes, sluman selamat. Mantap guys, kameranya madep nanti. Jam 11 kurang seperempat saya naik dari pos 2 menuju pos 3. Tapi cuaca pada hari ini sudah mulai apa? Kurang mendukung guys. Ya ini mungkin karena ada kabut ya, jadi agak ya hujan. Kemungkinan nanti di atas terang sih. Mulai kabut, mulai gerimis, mulai juga treknya wow. Jadi harus mesti hati-hati, jalannya licin. Hutanku surgaku. Kalau surga anak-anakku ada di telapak kakimu. Oke guys, break sebentar, atur nafas, atur kaki. Cuaca juga sudah mulai tidak bersahabat, agak gerimis. Tapi karena ini mungkin karena kabut, jadi agak gerimis sih. Tapi mudah-mudahan besok pagi, besok malam terang benderang, bisa lihat sunrise, bisa lihat apa lagi? Iya. Bisa lihat lautan awan dan bisa menikmati keindahan di Gunung Slamet. Gimana? Oke, jadi ini perjalanan mungkin baru dapat seperempat dari pos 2 menuju pos 3. Vegetasi sedikit terbuka, cuman untuk medan memang sedikit lebih terjal dan menanjak. So far so good, oke. Posisi belum sampai di pos 3 karena ini merupakan trek terpanjang di antara setiap pos 2, pos 3, trek terpanjang. Kalau estimasi di peta itu 2-3 jam. Berarti ini kita sudah berjalan berapa? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tok men. Untuk cuaca sudah mulai hujannya sudah mulai terang tapi masih kabut. Vegetasi dari pos 2 sampai pos 3 juga masih lumayan rapat sih. Terus jalannya juga masih banyak yang jalan yang wow super sekali. Mau melangkah aja susah, harus pegangan. Pokoknya slumun selamat.
sekarang saya mau berjalan menuju pos 4 Samarantu. Setelah tadi kita di pos 3 break cukup lama karena hujan deras. Jadi ini mumpung agak sedikit gerimis, jadi kita lanjut sampai ke pos 4 di Samarantu. Untuk estimasi di dalam peta itu 1 sampai 1,5 jam. Karena hujan, jalannya licin, jadi cukup harus hati-hati. Untuk pendakian hari ini tadi ketika kita naik dapat informasi dari base camp ada 90 orang yang di atas, cuman kalau sejauh ini yang baru naik ada berapa grup baru naik? Nomor 2. 3 cuy. Ya, Udah tersalib sama anak-anak dari Kediri tadi. Jadi kemungkinan nggak nyampe 15 grup sih hari ini prediksiku ya, karena satu nggak di hari libur, nggak di weekend, jadi mungkin lumayan sepi sih nanti. Sandwich gaming, medannya super. Mantap bung, taknya bung. Oke, ini sekarang jam 3:04. Saya sudah sampai di pos 4 Samarantu. Istirahat break sebentar di sini karena disarankan jangan terlalu lama di pos 4 Samarantu, dan juga disarankan, nggak disarankan tapi tidak diperkenankan untuk camp bermalam di pos 4 Samarantu. Oke. Duluan ya bang? Ya siap. Sampai ketemu lagi bang. Kok diarahke nang aku yo? Yo. Oke guys, selamat pagi. Sekarang menunjukkan pukul 4 pagi. Kita sudah sampai di pos 9 Pelawangan. Sebelum kita summit trek sampai ke Puncak Slamet. Tadi kita dari pos 5 itu jam setengah 3 ya? Setengah 3 lebih. Jadi trek dari pos 5 sampai ke pos 9 melewati pos 7, pos 8 itu berupa terowongan yang sempit. Jalur air sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misal pawasan sama pendaki harus gantian. Memang benar-benar sempit, masih gelap juga, jadi saya nggak sempat buat bikin video karena fokus dengan jalan. Keselamatan nomor 1 guys. Dan Tangan untungnya kirinya pakai tongkat trekking, tangan kanannya pakai senter. Teman-teman, pagi ini menunjukkan pukul 5:30. Ini posisi masih summit trek dari Pelawangan menuju ke puncak. Ini bentar lagi sampai ke puncak, bentar lagi sampai ke top 2, puncak tertinggi kedua se Pulau Jawa sekaligus tertinggi se Jawa Tengah atau atap Jawa Tengah.
Ya, kembali ke sini setelah dulu tahun 2019 sempat ke sini tapi via kompak Gucci, dan sekarang kembali lagi ke atap tertinggi kedua sepulau Jawa. Ya, untuk perbandingan mungkin seven untuk summitnya mungkin kalau via Gucci itu lebih pasirnya lebih tebal sih. Jadi ketika kaki kita menginjak di pasir itu masih tebal. Cuman kalau via Babangan itu masih banyak berupa batu. Jadi ya cukup beda ya, mungkin karena kalau di Gucci itu kan lebih dekat ke kawah sih. Sebelah sana kan lebih dekat ke kawah kalau Gucci itu. Mantap. Super mantap. Ini sepertinya saya pertama kali untuk hari ini sampai ke puncak Gunung Slamet. Karena belum ada pendaki yang di sini. Dan teman-teman pendaki lain itu cuma kalau nggak salah tadi dari Bambangan itu ada 9 grup pendaki dan masih di bawah, masih di belakang. Baru summit dari Pelawangan. Oke, di mana kita ini? Mantap. Puncak Gunung Slamet guys. Nah, sebenarnya nggak nyampe sih kemarin dari rumah sampai Banjarnegara kemudian Udah batuk lu. sampai Banjarnegara sampai Purbalingga baru terang. Naik pun dari pos 1 sampai pos 5 hujan. Bayangin guys, udah nggak kebayang kan. Tapi terbayar. Ya itu sama kayak masalah hidup sih guys, mau nggak mau, maupun lu sakit, lu tersakiti, sakitlah sampai kamu sembuh guys. Jangan ada kata menyerah. Ketika lu menyerah, lu selesai di situ. Ketika lu sembuh, meskipun nanti lu jatuh lagi, lu bakal nemuin di mana titik lu berdiri di sekarang. Contohnya gua nih, sekarang Gunung Slamet. Oke, Masih berada di atap tertinggi Jawa Tengah. Kalau ini yang via Dipa Jaya di Pemalang. Jadi jaraknya deket banget jaraknya. Cuma berapa meter aja. Nah, ini saya berjalan ke arah utara, nggak salah ini ke arah utara. Alhamdulillah dapat cuaca yang cukup cerah. Meskipun lautan awan ngumpulnya di sebelah mana dan selatan ya, di timur sebelah timur. Tapi alhamdulillah cukup cerah. Jadi juga terlihat kawah Gunung Slamet. Kawah namanya Kawah Skorodi. Yang masih aktif sampai saat ini, waspada, tapi atasnya waspada. Jam 7 kurang mau jalan turun, sembari turun kalau ada view-view yang bagus ambillah buat stok foto Instagram. tahun dulunya Padahal nggak pernah upload. Jalurnya masih batu terjal guys. Kalau turun hati-hati, naik pun juga hati-hati karena di sebelah kanan kiri jurang. Oke guys, ini trek summit dari pos 9 Pelawangan sampai ke puncak Slamet. Masih banyak batu seperti ini, jadi harus tetap fokus dan waspada karena di sebelah kanan dan kiri jurang dan batu pun masih banyak yang bergerak, banyak sekali. Ngeri guys, tetap semangat guys.
Sumun Slamet. Sudah mulai pilek. Lumayan melewati terowongan yang paling ngeri sih dari puncak sampai Pelawangan. Batu, pasir, ekstra hati-hati. Kalau udah sampai di pos 9 turun ke pos yang lain itu terowongan semua. Tapi mesti hati-hati, jalan licin. Camping guys, ting. Kok nggak sih namanya black red sih ya? Dan ini black, tengahnya apa black? Black red, black blue, black yellow, sama black cadet. Gimana komentar untuk atap tertinggi kedua sepulau Jawa? So far so good. Kebetulan cuacanya juga cerah. Nah, kita berdoa aja semoga nanti sampai base camp tetap cerah, nggak hujan guys. Oke, see you next video. Oke guys, sedikit cerita lagi. Jadi kalau mau naik Gunung Slamet itu ada beberapa pilihan opsi base camp. Yang pertama itu ada di Bambangan ini, ada di Purbalingga. Kemudian sebelahnya Bambangan itu ada Gunung Malang, itu jalur konservasi, itu juga di Purbalingga. Kemudian ada di Tegal itu di Guci, ada jalur namanya Kompak, Kupala, sama Permadi. Kemudian di Pemalang ada di Pajaya sama Jurang Mangu. Kemudian di Purwokerto ada Batu Raden. Dan di Brebes itu lupa, ada kalau nggak salah namanya Kaliwadas. Kalau nggak salah Kaliwadas itu. Coba kalau kurang, ada yang kurang ataupun salah bisa dikoreksi guys. Dan tentu saja setiap base camp itu mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda.